Marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, agar kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Hari ini Sabtu dalam pekan biasa yang pertama, mari kita menyiapkan hati kita untuk mengawali perayaan Ekaristi ini dengan mengakui segala dosa dan kelemahan kita, supaya kita pantas dalam peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa sudi mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Kita persembahkan seluruh intensi kita pagi hari ini, dan intensi kita masing-masing kita doakan dalam doa kolekta. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkau telah mengurapi Yesus Kristus, Engkau telah mengurapi Dia untuk menyampaikan sabda cinta kasih kepada manusia. Semoga dalam menghayati panggilan hidup ini, kami semakin menyerupai Putra-Mu dalam mengasihi sesama kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kisi bin Abiel, bin Zeror, bin Bekhorat, bin Afia. Ia seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini punya anak laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak seorang pun dari antara orang Israel lebih elok daripadanya. Ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya dari bahu ke atas. Kisi ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itulah berkatalah Kisi kepada Saul anaknya, "Ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu." Lalu mereka menjelajah pegunungan Efraim, juga mereka menjelajah tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka menjelajah tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika Samuel melihat Saul yang datang minta petunjuk, berkatalah Tuhan kepada Samuel, "Samuel, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Inilah orang yang akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku." Sementara itu, Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, "Maaf, di mana rumah pelihat itu?" Jawab Samuel kepada Saul katanya, "Akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu akan makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi, dan kemudian aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu." Maka keesokan harinya Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata,
Sungguh, Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat-Nya Israel. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita. Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita. Betapa girang hatinya karena kemenangan yang Kau berikan. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, dan Engkau memberikannya umur panjang untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita. Besarlah kemuliaannya karena kemenangan yang Kau berikan. Keagungan dan semarak Kau karuniakan kepadanya. Engkau membuat dia menjadi berkat abadi. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita. Aku mewartakan Injil kepada orang yang hina dina dan memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus selalu mengajar mereka, kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagi umat Israel, nabi-nabi dan raja-raja selalu dinubuatkan lebih dahulu. Tidak mungkin kalau tidak dinubuatkan atau dikatakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya, intinya kalau ada orang yang mengaku nabi di luar Israel dan tidak ada nubuatannya, itu nabi KW, itu nabi palsu dan jangan diikuti. Sekarang ini juga masih, padahal sudah 2000 tahun lebih yang lalu, selalu ada nabi-nabi palsu, ya,
Bahkan juga orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang modelnya baru, sebetulnya orang lama ya, model lama tapi dikemas ya. Sehingga ciri-cirinya biasanya orangnya munafik. Nabi palsu itu orangnya munafik ya. Atau ahli Taurat lah ya. Semacam itu. Lalu penuh dengan kejahatan dalam dirinya. Dan ketiga, selalu merasa diri benar. Itu cirinya sudah. Maka kalau ada bibit-bibit benih-benih seperti itu di dalam hati kita, ya memang kita bukan nabi. Ya, maksudnya bukan yang dinubuatkan. Tapi ciri-ciri kejahatan itu biasanya bisa menular. Ya. Ya, kalau kita sudah dirasuki semacam begitu, ya ini pertanda. Jangan-jangan aku telah mengikuti ajaran nabi-nabi palsu. Ya. Yesus pun telah dinubuatkan oleh banyak nabi-nabi sebelumnya. Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Menurut saya ini kan sudah cocok. Dia dinubuatkan untuk menyelamatkan orang berdosa. Maka ketika dia datang, ya dia kumpul sama orang berdosa. Tetapi kita kan enggak. Itu orang dosa, itu orang najis, itu orang kafir, ojo bergaul sama mereka loh. Berarti engkau diutus untuk orang benar. Lah kalau kau diutus orang benar, lah tujuanmu lah apa? Wong orang sudah benar semua kok kamu datang. Yang ngapain? Maka Yesus berkata di sini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Di sini ada dua opsi. Satu, kita mendapat benih nabi-nabi palsu, atau justru kita menyadari diri bahwa kitalah yang mau diselamatkan. Kita mau ada di golongan yang mana? Ya saya kira jawabannya up to you. Terserah Anda, terserah sampean masing-masing. Mau mengikuti jejaknya nabi-nabi palsu yang sekarang ini berkeliaran. Pokoknya kalau di sekitar Anda dijumpai orang yang benar, merasa benar terus, ya, ini tanda-tanda. Ya. Memang kita tidak boleh memusuhi, karena Tuhan mengatakan, aku minta kamu untuk mengasihi. Nah, kalau tidak mau ya sudah. Ya. Nah inilah nubuatan itu tepat. Ya. Dan Yesus pun sebagai nabi, karena bagi orang Yahudi yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan kan, mereka menerima dia sebagai nabi, juga sudah menubuatkan, setelah aku hati-hati akan ada banyak nabi palsu. Itu artinya apa? Yesus sudah ngomong, sudah menutup jeret. Setelah Yesus mana? Anda pernah dengar nabi di Yahudi, Israel? No. Raja-raja juga dinubuatkan sebelumnya oleh kitab Perjanjian Lama. Saul hari ini kita dengar adalah yang dinubuatkan bahwa Saul adalah akan menjadi raja. Dia raja pertama orang Yahudi, ya, pemimpin artinya. Nah, saudara-saudara, di tengah hidup kita juga simpang siur. Yesus sudah mengingatkan, hati-hati akan ada banyak penyesatan. Ya, penyesatan sekarang bisa datang kemana-mana lewat berita-berita hoax. Ya. Nah, Anda harus hati-hati. Sekarang ini nabi-nabi palsu justru menyamar di tempat-tempat seperti itu. Ada yang terang-terangan, ada yang samar-samar. Ya ini yang samar-samar ini berbahaya. Ya. Maka mari kita
lebih banyak lagi mendengar nubuatan-nubuatan Allah untuk penyelenggaraan keselamatannya, terutama kita mau percaya yaitu Yesus yang diutus untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita adalah orang berdosa, maka kita hanya mau percaya kepada Dia yang telah dinubuatkan, yaitu Yesus Kristus. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kita merasa ada di kelompok orang berdosa atau merasa diri tidak berdosa. Tentu orang yang berdosa merindukan mereka yang datang untuk menyelamatkan orang berdosa.